Halo Bapak dan Ibu sekalian, saya Sudarmono. Senang sekali bisa kembali berbagi informasi kesehatan bersama Anda semua. Sebelum kita masuk ke materi yang sangat krusial hari ini, saya ingin menyapa Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kalau boleh tahu, dari kota mana saja Bapak dan Ibu berasal? Silakan tuliskan di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi semangat sehat antar wilayah. Bapak dan Ibu, masih dalam suasana pasca Lebaran, saya ingin memberikan sebuah peringatan penting. Setelah beberapa hari, kita mungkin sedikit longgar dalam menjaga pola makan, karena hidangan khas hari raya, sekarang adalah saatnya untuk kembali waspada. Kita perlu memberikan perhatian ekstra pada kesehatan tubuh kita, terutama pada organ vital yang bekerja tanpa henti, namun sering kita lupakan, yaitu ginjal. Banyak orang tidak menyadari bahwa kerusakan pada saringan tubuh ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan akibat dari tumpukan kebiasaan kecil kita setiap hari. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menyimak penjelasan saya hingga selesai. Sangat penting bagi Anda untuk memahami sepenuhnya tema kita kali ini. Ginjal rusak tanpa disadari? Ini kebiasaan sehari-hari penyebabnya. Jangan sampai kita terlambat menyadari kerusakannya hanya karena kita tidak tahu mana kebiasaan yang benar dan mana yang salah. Dengan menonton sampai akhir, Anda akan mendapatkan panduan sederhana yang bisa langsung dipraktekkan demi menjaga kualitas hidup di masa tua yang tetap bugar dan produktif. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa ginjal kita merupakan organ yang sangat pendiam dan luar biasa penyabar. Berbeda dengan jantung yang akan langsung berdebar kencang jika kita kelelahan, atau lambung yang akan terasa perih jika kita telat makan, ginjal hampir tidak pernah mengeluh. Di dalam ginjal kita, tidak terdapat syaraf perasa nyeri yang bisa langsung mengirimkan sinyal sakit saat terjadi kerusakan kecil. Inilah alasan mengapa banyak sekali kasus di mana seseorang merasa tubuhnya sehat-sehat saja, padahal fungsi penyaringan di dalam tubuhnya sebenarnya sudah mulai menurun secara perlahan. Kondisi inilah yang membuat saya sering menyebut masalah ginjal sebagai sebuah ancaman yang tersembunyi. Bayangkan ginjal kita seperti saringan di dapur yang bekerja tanpa henti selama 24 jam untuk membuang racun dan sisa kotoran dari dalam darah kita. Kerusakan biasanya tidak terjadi dalam satu malam, melainkan sedikit demi sedikit, lubang demi lubang saringan itu mulai tertutup. Namun karena ia tidak menimbulkan rasa sakit, kita seringkali merasa aman dan tetap melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya menyiksa ginjal tersebut. Kita baru akan merasakan keluhan seperti nyeri pinggang atau tubuh bengkak justru ketika kerusakan itu sudah mencapai tahap yang cukup berat. Oleh karena itu, saya ingin Bapak dan Ibu mulai mengubah pola pikir kita hari ini. Jangan menunggu munculnya rasa sakit di area pinggang untuk mulai peduli pada kesehatan ginjal. Sebagai lansia, kita harus lebih peka dan waspada terhadap sinyal-sinyal kecil lainnya yang mungkin muncul, karena kesehatan ginjal bukan dinilai dari ada atau tidaknya rasa nyeri, melainkan dari seberapa baik kita menjaganya setiap hari. Dengan memahami bahwa ginjal kita adalah organ yang bekerja dalam diam, kita akan lebih menghargai setiap langkah pencegahan yang akan saya jelaskan pada poin-poin berikutnya. Bapak dan Ibu, mari kita bicara tentang kebiasaan yang terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar, yaitu minum air bening. Seringkali saya mendengar keluhan dari pasien lansia yang merasa malas minum karena takut sering bolak-balik ke kamar mandi, terutama di malam hari. Padahal, air bening adalah instrumen utama yang membantu kerja ginjal kita. Bayangkan ginjal kita sebagai sebuah mesin saringan yang setiap saat harus membilas tumpukan sampah sisa metabolisme tubuh. Jika kita kurang minum, tumpukan sampah itu tidak bisa terbilas dengan sempurna, sehingga kotoran akan mengendap dan lama-kelamaan bisa membentuk batu atau bahkan merusak jaringan halus di dalam ginjal. Saya sering memberikan perumpamaan sederhana. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sedang membersihkan selokan yang penuh dengan lumpur, namun hanya menggunakan segelas air saja. Tentu lumpurnya tidak akan hanyut, bukan? Begitu pula dengan tubuh kita. Tanpa cairan yang cukup, darah kita menjadi lebih kental, dan ginjal harus bekerja ekstra keras, memeras tenaga lebih kuat untuk menyaring darah yang pekat tersebut. Jika kebiasaan kurang minum ini dibiarkan bertahun-tahun, mesin penyaring alami kita akan mengalami kelelahan kronis dan fungsinya akan menurun drastis karena dipaksa bekerja di atas batas kemampuannya tanpa bantuan pelumas cairan yang memadai.
Lalu, bagaimana cara mudah bagi Bapak dan Ibu untuk mengetahui apakah cairan tubuh sudah cukup? Caranya bukan hanya dengan menunggu rasa haus, karena bagi kita yang sudah lansia, sinyal haus di otak seringkali sudah tidak sepeka dulu. Cara yang paling akurat adalah dengan melihat warna urin atau air seni kita sendiri. Jika warnanya kuning pekat atau keruh, itu adalah jeritan minta tolong dari ginjal Anda bahwa mereka sedang kekeringan. Mulai hari ini, mari kita biasakan menyiapkan 1 botol air bening di dekat tempat duduk dan minum sedikit demi sedikit namun sering, agar ginjal kita selalu mendapatkan aliran pembilas yang cukup untuk membuang racun keluar dari tubuh. Bapak dan Ibu, poin keempat ini sangat krusial, terutama bagi kita yang baru saja melewati masa lebaran dengan aneka hidangan gurih di meja makan. Kita semua tahu bahwa rasa asin dari garam memang menambah kelezatan masakan. Namun bagi ginjal, garam adalah sebuah tantangan besar. Di dalam tubuh kita, garam memiliki sifat seperti magnet yang menarik dan menahan air. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak garam, volume cairan dalam pembuluh darah kita akan meningkat secara drastis. Hal ini membuat tekanan darah kita naik, dan tekanan darah tinggi itulah yang menjadi musuh utama bagi kesehatan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Coba bayangkan pembuluh darah di dalam ginjal kita itu sangat kecil dan halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut. Jika tekanan darah terus-menerus tinggi akibat konsumsi garam berlebih, pembuluh darah yang rapuh ini akan mengalami tekanan yang sangat kuat, seperti selang air yang dipaksa mengalirkan air dengan tekanan yang terlalu besar, hingga akhirnya bisa pecah atau mengeras. Saat pembuluh darah di ginjal rusak atau mengeras, maka ginjal tidak lagi bisa menyaring kotoran dengan benar. Akibatnya, racun yang seharusnya dibuang justru kembali beber di dalam tubuh kita dan merusak organ-organ lainnya. Saran saya untuk Bapak dan Ibu mulai hari ini sangatlah praktis. Mari kita mulai bijak dalam menggunakan garam. Rasa gurih tidak harus selalu datang dari garam atau penyedap rasa yang berlebihan. Kita bisa menggunakan bumbu-bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, atau rempah-rempah lain untuk memperkaya rasa masakan tanpa mengorbankan kesehatan ginjal. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki sisa hidangan lebaran yang cenderung sangat asin, cobalah untuk tidak menghabiskannya dalam waktu singkat, atau imbangi dengan konsumsi sayuran hijau yang lebih banyak. Ingatlah, lidah kita mungkin hanya merasakan asin selama beberapa detik, namun ginjal kita harus menanggung bebannya selama berjam-jam setelahnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, poin kelima ini adalah salah satu kebiasaan yang paling sering saya temukan di lapangan, namun sangat jarang disadari bahayanya. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kita sesekali merasakan pegal-pegal, nyeri sendi, atau sakit pinggang. Seringkali, solusi instan yang diambil adalah membeli obat pereda nyeri yang dijual bebas di warung atau apotik tanpa resep dokter. Memang benar, setelah meminumnya, rasa sakit mungkin hilang dalam sekejap. Namun, Bapak dan Ibu harus tahu bahwa obat-obatan tersebut memiliki efek samping yang cukup keras bagi kerja ginjal jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka waktu yang lama. Perlu Bapak dan Ibu bayangkan, obat-obatan jenis ini bekerja dengan cara menghambat aliran darah tertentu di dalam tubuh untuk menghilangkan rasa sakit. Masalahnya, aliran darah menuju ginjal pun ikut terganggu. Ketika pasokan darah ke ginjal berkurang secara terus-menerus akibat zat kimia dari obat tersebut, jaringan penyaring di dalam ginjal bisa mengalami cedera atau luka permanen. Bagi ginjal, zat kimia dari obat pereda nyeri yang tidak terkontrol ini ibarat racun lembut yang perlahan-lahan merusak sel-sel penyaring hingga fungsinya menurun drastis tanpa kita rasakan sama sekali. Pesan saya sebagai praktisi kesehatan sangat sederhana. Jangan jadikan obat pereda nyeri sebagai solusi rutin setiap kali Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman. Jika rasa nyeri itu datang, cobalah terlebih dahulu metode yang lebih aman, seperti kompres air hangat, istirahat yang cukup, atau melakukan peregangan ringan. Jika rasa sakit tetap membandel, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter agar diberikan obat yang dosisnya sudah disesuaikan dengan kondisi fungsi ginjal Anda. Jangan sampai keinginan kita untuk menghilangkan rasa sakit sesaat justru harus dibayar mahal dengan rusaknya organ ginjal di masa depan. Mari kita lebih bijak dalam memasukkan zat kimia ke dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, hal berikutnya yang ingin saya bahas adalah tentang kadar gula darah. Sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan apa yang kita makan setiap hari. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa gula hanya berdampak pada risiko kencing manis atau diabetes saja. Namun, yang seringkali tidak disadari adalah bahwa gula darah yang tinggi secara terus-menerus merupakan musuh bebuyutan bagi kesehatan ginjal. Di dalam tubuh kita, gula yang berlebihan akan membuat darah menjadi kental dan lengket. Darah yang manis dan kental ini, ketika mengalir masuk ke dalam ginjal,
akan berperan seperti air amplas yang kasar. Mari kita bayangkan bersama. Di dalam ginjal kita terdapat jutaan pembuluh darah halus yang bertugas menyaring racun. Karena darah yang mengalir sangat kental akibat gula, saringan-saringan halus ini terpaksa bekerja di bawah tekanan yang sangat berat dan terus-menerus tergores oleh kekentalan darah tersebut. Lama-kelamaan, saringan yang seharusnya elastis dan kuat ini akan menjadi rapuh, bocor, dan akhirnya rusak permanen. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, gangguan ginjal seringkali muncul sebagai komplikasi lanjutan bagi mereka yang gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mulai lebih teliti terhadap asupan karbohidrat dan pemanis. Kurangilah konsumsi nasi putih yang berlebihan, roti manis, atau minuman instan yang banyak mengandung gula tambahan. Cobalah untuk menggantinya dengan sumber serat yang lebih ramah bagi tubuh, seperti sayur-sayuran atau karbohidrat kompleks lainnya. Ingatlah bahwa menjaga kestabilan gula darah bukan hanya soal menghindari diabetes, melainkan langkah nyata untuk melindungi mesin penyaring tubuh kita agar tetap awet hingga masa tua nanti. Mari kita mulai kebiasaan baik ini dari piring makan kita hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin ketujuh ini mungkin terdengar sangat sepele, namun dampaknya bisa sangat fatal bagi kesehatan jangka panjang kita, yaitu kebiasaan menahan buang air kecil. Saya sering mendengar alasan dari bapak atau ibu yang merasa malas ke toilet, entah karena sedang asyik berbincang, sedang berada di tengah perjalanan, atau karena udara dingin yang membuat enggan beranjak dari tempat tidur. Padahal, kandung kemih kita memiliki batas kapasitas. Jika kita sering menunda-nunda untuk mengosongkannya, urin yang mengandung limbah dan sisa metabolisme itu akan mengendap terlalu lama di dalam tubuh. Mari kita bayangkan urin itu seperti air selokan yang kotor. Jika dibiarkan menggenang dan tidak segera dibuang, maka kuman dan bakteri akan berkembang biak dengan sangat cepat. Bahayanya bagi kita yang sudah lansia adalah bakteri tersebut bisa merangkak naik dari saluran kencing menuju ke atas, hingga akhirnya mencapai ginjal. Kondisi ini seringkali menyebabkan infeksi ginjal yang serius. Infeksi yang terjadi berulang kali akibat kebiasaan menahan kencing ini akan meninggalkan jaringan parut atau luka permanen pada ginjal, yang lambat laun akan menurunkan kemampuan ginjal dalam menyaring darah kita. Oleh karena itu, pesan saya kepada Bapak dan Ibu sangat sederhana. Dengarkanlah sinyal tubuh Anda. Jika sudah muncul keinginan untuk ke belakang, segera lakukan tanpa menunda-nunda. Jangan takut terganggu aktivitasnya hanya karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Anggaplah berjalan ke toilet sebagai latihan fisik ringan yang sekaligus bertujuan untuk membuang racun keluar dari tubuh kita. Dengan menjaga saluran kencing tetap bersih dan lancar, Bapak dan Ibu secara langsung sudah membantu meringankan beban kerja ginjal, agar tidak perlu berurusan dengan infeksi yang tidak perlu. Mari kita budayakan hidup tertib bahkan untuk urusan sekecil ini. Bapak dan Ibu sekalian, poin ke-8 ini seringkali terabaikan karena kita menganggap tidur hanyalah sekedar waktu untuk mengistirahatkan mata dan otot yang lelah. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya ingin menekankan bahwa tidur malam yang berkualitas adalah waktu emas bagi organ dalam kita, terutama ginjal. Perlu Anda ketahui bahwa tugas ginjal sebenarnya diatur oleh jam biologis tubuh yang sangat ketat. Saat kita tertidur lelap di malam hari, beban kerja ginjal akan menurun secara alami. Dan di saat itulah, tubuh kita memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan serta pemulihan pada sel-sel penyaring yang mungkin mengalami kelelahan setelah bekerja keras sepanjang hari. Mari kita bayangkan, ginjal kita seperti sebuah mesin pabrik yang telah beroperasi selama belasan jam. Jika mesin tersebut dipaksa terus bekerja tanpa ada waktu untuk mendinginkan komponennya, maka mesin itu akan lebih cepat aus dan rusak. Begitu pula dengan ginjal. Jika Bapak dan Ibu sering begadang atau memiliki waktu tidur yang sangat kurang, ginjal tidak akan pernah mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kurang tidur dalam jangka panjang akan menyebabkan stres pada pembuluh darah, yang pada akhirnya akan mengganggu fungsi penyaringan darah dan mempercepat penurunan kesehatan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu mulai mengatur jadwal tidur yang teratur setiap malamnya. Usahakan untuk mendapatkan istirahat yang cukup, idealnya 7 hingga 8 jam, agar ritme kerja ginjal tetap terjaga dengan harmonis. Hindari aktivitas yang terlalu berat atau pikiran yang mencemaskan sebelum tidur, supaya kualitas istirahat Anda benar-benar maksimal. Ingatlah,
Tidur bukan hanya soal mengistirahatkan badan, tapi merupakan cara kita memberikan waktu bagi ginjal untuk menyervis diri agar tetap kuat dan berfungsi optimal untuk menemani masa tua kita yang bahagia. Mari kita mulai menghargai waktu istirahat kita malam ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada bagian yang sangat praktis, yaitu bagaimana cara kita melakukan deteksi dini secara mandiri di rumah. Saya ingin Bapak dan Ibu mulai menjadi detektif bagi kesehatan sendiri, khususnya setiap kali Anda berada di kamar mandi pada pagi hari. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali saat ginjal kita mulai mengalami kebocoran fungsi adalah munculnya busa yang berlebihan pada air seni atau urin. Perhatikan baik-baik. Jika urin Anda tampak berbuih atau berbusa seperti air sabun, dan busa tersebut tidak kunjung hilang meskipun sudah disiram berkali-kali, maka itu adalah sinyal kuat bahwa ada protein yang ikut terbuang. Mari kita analogikan saringan ginjal kita seperti saringan santan yang sangat rapat. Dalam kondisi sehat, saringan tersebut hanya membuang air dan kotoran saja, sementara protein yang merupakan zat berharga bagi tubuh tetap tertahan di dalam darah. Namun, jika saringan itu mulai bolong atau rusak, protein akan lolos keluar bersama urin dan menciptakan busa tersebut. Selain busa, perhatikan juga warnanya. Urin yang sehat seharusnya berwarna jernih atau kuning terang. Jika warnanya berubah menjadi kemerahan seperti air cucian daging atau sangat keruh, itu adalah tanda peringatan bahwa ginjal Anda sedang tidak baik-baik saja dan butuh pertolongan segera. Langkah nyata yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu adalah jangan mengabaikan tanda-tanda ini hanya karena tidak ada rasa sakit. Jika Anda menemukan tanda busa atau perubahan warna tersebut, segera jadwalkan diri untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal di laboratorium atau puskesmas terdekat. Mintalah pemeriksaan sederhana seperti cek ureum dan kreatinin melalui sampel darah. Lebih baik kita mengetahui kondisi saringan tubuh kita sekarang saat kerusakannya masih bisa kita kendalikan, daripada baru menyadarinya ketika fungsi ginjal sudah tinggal sedikit. Pencegahan dan deteksi dini adalah kunci utama agar Bapak dan Ibu terhindar dari prosedur medis yang lebih berat di kemudian hari. Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung penjelasan hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa menjaga kesehatan ginjal bukan sekedar tentang menghindari penyakit, melainkan tentang menjaga kualitas hidup agar kita tetap bisa menikmati masa tua dengan bahagia bersama anak dan cucu tercinta. Masa tua yang sehat adalah investasi yang jauh lebih berharga daripada apapun. Dengan melakukan perubahan-perubahan kecil yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari menjaga asupan air, mengatur pola makan, hingga disiplin beristirahat, Bapak dan Ibu sebenarnya sedang memberikan hadiah terbaik untuk diri sendiri di masa depan. Saya sangat berharap informasi yang saya sampaikan hari ini tidak berhenti hanya di telinga Bapak dan Ibu saja. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, saya memohon bantuan Anda untuk membagikan video ini kepada kerabat, sahabat, atau grup WhatsApp keluarga. Mari kita sebarkan kebaikan ini agar semakin banyak rekan sesama lansia yang terhindar dari bahaya kerusakan ginjal yang seringkali datang tanpa disadari. Ingatlah bahwa satu tindakan kecil dari Anda untuk berbagi informasi mungkin bisa menyelamatkan kesehatan orang lain yang sangat Anda sayangi. Akhir kata, saya Sudarmono mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak dari awal hingga akhir. Jangan berkecil hati jika selama ini pola hidup kita belum sempurna. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai mencintai tubuh kita sendiri. Mari kita berkomitmen untuk memulai hidup lebih sehat hari ini, bukan besok. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberkahi dengan kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan berikutnya.